Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anakku semua? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki materi peluang matematika wajib kelas 12 MIPA. Anak-anakku sekalian, baiklah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita mempelajari materi peluang. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ruang, sampel, dan suatu kejadian pada peluang tunggal. Yang kedua, menentukan nilai peluang pada sebuah kejadian. Yang ketiga, menentukan peluang percobaan kompleks dengan bantuan diagram. Yang keempat, menjelaskan dan menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Yang kelima, menghitung nilai peluang suatu kejadian majemuk saling bebas. Yang keenam, menghitung nilai peluang suatu kejadian majemuk saling bebas. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peluang. Baiklah, kita memulai dari definisi. Apa itu percobaan, ruang sampel, dan titik sampel? Yang pertama, percobaan atau eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, ataukah pelemparan sebuah mata uang logam atau koin. Selanjutnya, yang mana yang dikatakan ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, misalkan pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya, ya kita ketahui bersama bahwa pada dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, inilah adalah titik sampel. Keseluruhan titik sampel itulah yang dikatakan sebagai ruang sampel. Nah, kemudian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Ya, contohnya tadi titik sampelnya ada 1, ada 2, ada 3, sampai ada 6. Itulah titik sampel. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Nah, gambar pertama ini adalah sebuah uang logam, yang mana kita ketahui bersama bahwa uang logam itu memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah angka, sisi kedua adalah gambar. Nah, kemudian pada dadu kita ketahui bersama pada permukaan dadu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini uang logam dengan dadu kita lempar secara bersama, maka ada beberapa kemungkinan titik sampel yang bisa muncul. Nah, kita lihat bagaimana titik sampel yang bisa terjadi. Ya, kita tuliskan di sini gambar pada uang logam, kemudian angka pada uang logam, kemudian kita pasangkan dengan dadu. Nah, dadu itu ada titik sampelnya 1 sampai 6, sehingga diperolehlah pasangan G6, G5, demikian pula untuk angkanya A6 sampai A1, sehingga diperoleh jumlah titik sampel ada 12, atau dengan kata lain, angka dengan gambar itu 2 titik sampel. Kemudian dadu ada 6 titik sampel. 2 dikali 6 sama dengan 12. Selanjutnya, menyusun anggota
ruang sampel dengan tabel. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Apabila ada 2 buah dadu, kita lempar secara bersama. Kira-kira berapa semua titik sampelnya? Nah, kita lihat dadu pertama ada 6 titik sampel. Dadu kedua ada 6 titik sampel. 6 dikali 6, ya ada 36. Jadi ada 36 titik sampel. Yang mana itu titik sampelnya? Ya, 1,1, 1,2, sampai seterusnya didapatkan 6,6. Nah, begitulah caranya menentukan titik sampel dengan menggunakan atau menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Ya, ini semua adalah titik sampelnya. Nah, semua titik sampel ada 36 atau ruang sampelnya ini yang di dalam. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh soal bagaimana menentukan peluang sebuah kejadian. Nah, sebelum kita bahas contoh ini, kita harus mengetahui rumus dari peluang. Nah, peluang itu adalah jika A adalah sebuah kejadian, maka peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya semua kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan soal bagian A. Tentukan peluang muncul dadu pertama bermata 4. Nah, jadi kita lihat, hitung semua titik sampel yang angka pertamanya itu adalah 4. Nah, contohnya 4,1, 4,2, ya, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kejadian munculnya dadu pertama bermata 4. Kemudian itulah NA. Sekarang NS-nya, jumlah keseluruhan titik sampel di atas ini ada 36. Ada 36 titik sampel. Sehingga peluangnya 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Selanjutnya, yang kedua, kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Ya, jadi kalau mata dadu pertama dan mata dadu kedua kita jumlahkan, harus menghasilkan angka 9. Nah, contohnya untuk menghasilkan angka 9, 5 dengan 4, 6 dengan 3, 7 dengan 2. Tapi kita harus tentukan semua di sini. Yang mana itu? 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Nah, ini sudah ada semua. Tinggal kita hitung ada berapa titik sampel. 1, 2, 3, 4. Berarti peluangnya 4/36. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kalian anak-anakku mampu memahami dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan peluang.